Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimohon untuk berdiri. Damai di hati, puji Tuhan, dan ibadah di bulan Februari ini di akhir bulan, kata Tuhan dalam firman-Nya, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Mari kita sambut dengan pujian, tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan kadim kita pada pagi hari ini, Pemuda Stanley Brasal STH. Tanggal satu pujian, Bapak ku datang padamu, dan silakan Pemuda Stanley untuk berada di sini. Bapak ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Sekalian shalom, damai di hati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika kami yang boleh berhimpun terkumpul dalam satu persekutuan yang boleh memuji Bapa memuliakan nama Tuhan di saat ini. Dan oleh karena itu, dengan perantaraan Roh Kudus yang sungguh luar biasa membimbing menyertai kami, maka biarkanlah kiranya ibadah persekutuan di saat ini boleh terbaptislah hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sorak dan sukacita sambil kita angkat pujian bertemu dalam kasih. 2, 3. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genap ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Boleh kita undang untuk semua berdiri bagi yang masih boleh, dan mari kita angkat pujian sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku, sambil bertepuk tangan dengan sukacita dengan sorak-sorai di saat ini. Yesus kekasih jiwaku, 1, 2, 3 sambil bertepuk tangan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu
kemuliaan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih-Mu. Ya, terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa orang manusia berdosa. Karena siapakah kita sehingga orang benar di hadapan Allah. Oleh karena itu di kesempatan saat ini, mari kita mengaku setiap salah dosa kita. Kita berdoa untuk orang tua, anak-anak kita, suami, bahkan keluarga kita. Oleh karena itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, ketika dengan keterbatasan kami Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk memuji bahkan memuliakan nama Tuhan di saat ini dalam kegiatan PPA kelas survival bersama dengan kelas lainnya. Maka Tuhan, kami sadar ada begitu banyak salah dosa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Maka ampunilah kami, sucikanlah kami, bahagilah kami dari setiap salah dosa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Bagi suami kami, orang tua kami, anak-anak kami, bahkan kami sendiri yang sering kali melalaikan setiap tugas, panggilan, pekerjaan dan aktivitas kami. Maka di kesempatan saat ini, ketika juga kami akan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, maka biarlah kerajaan Engkau berfirman bagi masing-masing kami, karena kami telah dilayani untuk beribadah kepada-Mu. Maka kami sambut firman-Mu di saat ini, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati bahkan dikasih oleh Tuhan Kristus. Jadi saya akan membacakan Amsal 22 ayat 6, ayat 8 oleh orang tua, dan untuk implementer ayatnya yang ke-9. Jika tidak keberatan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Amsal 22 ayat 6 berkata demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan batu. Ayat 8 orang tua. Orang yang menaruh kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan miskin. Ya, silakan untuk duduk kembali. Dan jika ada puji-pujian, ada? Ya, dipersilakan untuk implementer untuk mengatur dan Diundang untuk puji-pujian sebelum khotbah kelas survival. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima
sampaikan banyak terima kasih atas puji-pujian yang sudah disampaikan. Ya, salam sejahtera dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Sekali lagi shalom. Damai di hati. Ya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih yang diberkati bahkan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama disampaikan banyak terima kasih kepada implementer dan penyelenggara yang sudah boleh memberikan saya waktu dan kesempatan untuk boleh dapat melayani dalam satu kesempatan di saat ini. Jadi sebetulnya PPA itu adalah program pengembangan anak. Ini adalah suatu program yang sangat baik, yang memang diikuti oleh ibu-ibu sekalian, yang memang menjadi alat perpanjangan Tuhan untuk senantiasa mendidik. Karena lewat PPA, anak-anak itu dibentuk setiap karakter untuk menjadi karakter seperti Kristus, supaya mereka bertumbuh bukan hanya sehat jasmani, tetapi juga sehat rohani. Oleh karena itu ada pertemuan-pertemuan kita seperti saat ini. Karena anak, kita belum ada anak. Pada umumnya ketika melihat anak, kalau dari kecil sudah dibentuk dengan karakter-karakter yang salah, maka anak tersebut juga dia akan mengikuti karakter yang salah itu sampai dia besar. Yang siksa siapa? Pasti orang tua. Yang siksa siapa? Pasti keluarga dari anak tersebut. Oleh karena tetapi juga bukan hanya berbicara tentang karakter yang dibentuk, tetapi juga agar supaya ada pengembangan iman percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Oleh karena itu sekalipun memang di kelas ini itu anak-anak mulai dari ibu yang hamil dan 0 sampai 3 tahun usia. Memang kalau membilangkan anak-anak di usia 0 sampai 3 tahun itu pasti belum mengerti apa-apa. Tetapi orang memang harus membiasakan ini anak-anak ini orang supaya boleh berhimpun bersama, berkumpul dalam satu persekutuan, termasuk persekutuan yang beribadah di saat ini, agar supaya mulai dari kecil ini anak-anak orang so tahu bagaimana itu hidup dalam satu persekutuan. Tadi sementara menyanyi, ada beberapa anak yang kita perhatikan, ada tahu itu lagu, ada menyanyi, entah orang tahu ataupun DP mama juga yang ada bisa sampai itu anak itu tahu. Tapi tadi ada beberapa yang saya perhatikan itu anak itu penuh dengan kegirangan menyanyi. Berarti ada pertumbuhan secara rohani, bukan pun dari saat ini, dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kalau orang memiliki sebuah perbandingan, kalau mau tanya bapak mama saat ini, mana mama lebih suka? Anak-anak mau pergi sukacita sorak-sorai di ibadah gereja atau di pub? Mana mau lebih suka? Orang mau pergi di gereja atau mau pergi di pub? Mau pergi di klub? Pasti lebih suka mau pergi di gereja. Dipertanyakan kalau tuh mama lebih suka tuh anak bergoyang di klub, di pub, di tempat yang jauh. Dan bersyukur karena kita yang tertampil menyatu dalam satu persekutuan di saat ini. Ketika Tuhan yang menciptakan, kalau orang sekalipun orang manusia yang dibedakan dengan ciptaan lainnya, orang yang tidak bisa meminta anak ke Tuhan. Tuhan yang kasih, Tuhan yang memberikan anak itu kepada kita sebagai titipan, dan bukan hanya sebagai titipan, tapi berkat yang sungguh luar biasa. Karena di luar sana ada begitu banyak orang tua yang menginginkan anak. Di luar sana ada begitu banyak orang tua yang bertahun-tahun bergumul, berdoa, meminta agar supaya ada keturunan, ada sang buah hati merbuah dapat. Nah, bagi bapak ibu saudara-saudara yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mendapati merawat berkat Tuhan lewat seorang anak, maka pergunakanlah itu hal yang sebaik mungkin. Karena Tuhan menciptakan anak-anak
untuk menjadi bagian berkat dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Saya di depan sini mengilustrasikan ini sama dengan PPA. Jadi ini adalah wadah. Ini adalah wadah Tuhan menciptakan umat manusia. Jadi ini kepala, dan pada ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan kasih manusia otak. Tuhan kasih anak-anak otak. Nah, anak-anak yang sedang saudara-saudara ibu pegang saat ini atau rawat saat ini, dalam pikiran itu masih belum tahu apa-apa, sehingga harus dibentuk, harus diarahkan, harus digambar, dan harus ada tujuan untuk ke depannya. Ini perbedaan. Ini anak satu, dia tiap hari DP mama bilang begini, contoh DP nama Alo, ada kan nama Alo anak sini kan? Ada kan? Karena sekarang itu nama-nama selalu di Belanda, Leyenka, Winsya, dan lain sebagainya. Tuh sudah ada nama Alo dan lain sebagainya. Ada kan? Nah, ini anak pertama. Tiap hari, tiap kali bangun, dia bilang begini, Alo mana bodoh, Alo mana miskin, Alo mana tidak berguna, mana anak yang ada begitu banyak cacian makian yang masih kecil sudah bilang-bilang akan ngana bodoh, ngana miskin, ngana biomo kan. Ada begitu banyak hal-hal yang memang kadang-kala orang tua orang tidak sadar kan sudah bilang kan. Sedangkan anak satu ini dia tiap hari, tiap ada pertemuan PPA dia datang. Jadi setiap kali ada pertemuan, dia punya kepala, tingkah laku, dia punya otak itu diisi dengan air yang bersih. Yang pada akhirnya dia menjadi anak yang berkarakter baik, anak yang berkarakter murni, dan seperti dengan kemurnian air ini. Tetapi anak yang satu ini, karena dia dari kecil kasihan dia mama dia bilang bodoh, biomo, nakal, ngananya berguna kan banyak tuh. Maka dia jadi seperti ini, dan itu sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dari anak tersebut. Sehingga kalaupun mau dipertanyakan bagaimana supaya anak itu dia boleh menjadi anak yang murni kembali, maka dia harus rajin tinggi ibadah dengan firman Tuhan, mendengarkan segala sesuatu yang baik, sehingga apapun yang dia lakukan itu hidup senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan membawa warna yang baik, sehingga masa depannya itu akan murni kembali seperti yang sama dengan Yesus ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang usia anak-anak, apalagi berujung ke remaja, itu adalah anak-anak yang sulit untuk diatur. Sehingga ini menjadi sebuah tantangan, pergumulan daripada orang tua agar supaya dapat mendidik anak-anak supaya boleh hidup dan kedepannya boleh berprestasi. Karena kalau kita mau tanya sekarang kan, mama-mama lebih suka mana? Ini anak DP siang, Belsus datang di rumah. Selamat siang Ibu Min. Contoh, ada nama Ibu Min dan ada kan? Oh ada. Dan ada kan? Selamat siang Ibu Min. Ini dia ada itu kejuaraan di tingkat nasional, jadi dapat penghargaan, dapat piala ini. Itu opsi pertama. Atau kedua, polisi batoki. Selamat siang Ibu Min. Mau tangkap waktu Allah karena dia dipitikan ke pena tua sementara ada babi ibadah. Mana orang mau lebih suka? Pilihan kan orang. Opsi pertama atau opsi kedua? Opsi pertama, anak-anak tumbuh berkembang, berbuah dan menjadi teladan, berprestasi. Tetapi ketika orang mau mencapai itu, maka hadirkanlah anak-anak ini di kegiatan-kegiatan lewat kegiatan PPA, kegiatan ibadah di kolom, kegiatan sosialisasi di gereja, kegiatan sosialisasi di masyarakat, sehingga mereka bertumbuh
melekat dengan baik untuk menjadi bagian bersama dengan Tuhan. Kalau misalnya ibu-ibu pernah lihat tunas pohon, dia kalau masih sementara bertumbuh, kong sudah dapat pinjang, mau bertumbuh baik atau nyanda? Nyanda, Kang. Begitu pula juga dengan anak-anak. Ketika mereka sementara bertumbuh berkembang, kong bilang ngana alo bodoh, ngana alo biomo, ngana miskin dan lain sebagainya, dia akan bertumbuh seperti apa yang diucapkan oleh orang tua bahkan sekitar kehidupan mereka. Karena tidak mungkin toh orang tanam itu biji rambutan kong dia bawa rica, tidak pernah. Sehingga orang harus menanam segala benih yang baik untuk anak-anak kita, bukan menjadi kesenangan bagi para penyelenggara PPA, bukan menjadi kesenangan daripada implementer, tutor, dan mentor, tapi menjadi kesenangan bagi orang-orang tua. Karena kalau misalnya anak-anak bertumbuh berprestasi, yang dibanggakan bukan implementer dan mentor dan penyelenggara PPA, tetapi orang tua. Sehingga lakukanlah segala sesuatu yang baik. Orang tua mesti tegas agar supaya anak-anak ini berguna baik untuk kehidupan mereka ke depannya, melainkan kehidupan kita sekalian. Karena kalau sekarang ini kita semua bilang dari orang masih kecil ya, anak-anak kalau misalnya nantinya so dewasa mau cari kerja, kalau so pernah bikin kasus yang tercatat di kepolisian, itu mau cari kerja sekarang so susah. Karena pekerjaan sekarang menuntut SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Nah, kalau dia so pernah batikang orang, so pernah bakul orang pengasal sel, so susah mau cari kerja. Nah, ini adalah anak-anak generasi gereja, generasi bangsa yang senantiasa menjadi pendampingan yang baik, didampingi dengan baik. Telah disediakan wadah oleh PPA, bukan cuma dapat kesehatan secara jasmani, dapat lukis, dapat hadiah kalau ada ulang tahun bersama dirayakan, tetapi juga mereka akan sehat secara rohani lewat persekutuan yang beribadah di saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, rawatlah anak-anak Anda dengan segala baik. Yakinilah dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberkati, dan jangan sekalipun orang memindahkan atau melalaikan pekerjaan kita sebagai orang tua untuk mendidik merawat anak-anak untuk menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan. Dapat dibanggakan oleh orang tua, tetapi dapat dibanggakan juga oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Kalau masih ada puji-puji, ya dipersilakan. Puji keluarga Tuhan, keluarga Tuhan, terjalin mesra saudari. Sampaikan banyak terima kasih atas puji-pujiannya, dan marilah kita mempersiapkan korban syukur kita lewat persembahan. Dan sementara persembahan dijalankan, mari kita kemudian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, duduknya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gundumnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
saudara-saudara kekasih yang diberkati oleh Tuhan, orang sekalian sama-sama di hadapan kita di hari ini bagi adik kekasih Fiona Makalo yang bersyukur berhari ulang tahun ke 1 tahun tepat pada tanggal 10 Februari, dan merupakan sebuah ungkapan syukur dan sukacita. Dan oleh karena itu para implementer, tutor, mentor, penyelenggara yang ada boleh bersama-sama mendampingi bagi ibu dan anak kekasih di depan. Ya, diundang juga bagi ibu untuk berdiri. Dan di momen sukacita ini, karena ini penyelenggara luar biasa dan sosialkan cookies, kue untuk dirayakan. Dan oleh karena itu, mari semua anak-anak, orang tua kita menyanyi bersama pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Lilin telah terpasang menandakan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan sebelum ditiup, jika ada harapan dari orang tua untuk anak kekasih, mungkin untuk anak belum dengar, Tuhan dari anak untuk ke depan, boleh dimain, dipersilakan. Harapan orang tua, semoga Fiona jadi anak yang dengar-dengaran, takut akan Tuhan. Terima kasih. Ya, agar supaya Fiona dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih Tuhan, dan takut akan Tuhan. Dan sebelum kita akan tiup lilinnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Engkau Tuhan yang sudah boleh memberkati, memberikan bagi keluarga ini, bagi anak kekasih Fiona Makalo di beberapa waktu yang lalu berhari ulang tahun ke 1 tahun, maka yang telah disampaikan oleh orang tua agar supaya anak kekasih boleh dengar-dengaran, hidup takut akan Tuhan, maka biarkanlah kiranya segala harapan yang baik menjadi bagian yang terbaik bagi kehidupan keluarga. Masa depan anak ini diberkati oleh Tuhan, tumbuh kembang berbuah bagi sesama, bagi orang lain, terlebih menjadi teladan dimanapun ia pergi dan ia berada di dalam penyertaan Tuhan. Maka diberkati bersama dengan orang tua kekasih, keluarga besar yang ada di dalam pertolongan Tuhan. Maka Tuhan memberkati bagi adik Fiona Makalo di HUT yang 1 tahun bersama mama, orang tua, keluarga yang ada, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga sudah ditiup. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan penyertaan Tuhan, karena Engkau boleh membimbing, menyertai, menolong, memberkati kami ada sehat kuat dengan tubuh yang diberkati saat ini. Kami yang boleh terhimpun membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarkanlah kiranya kepada kami dianugerahkan dalam karya selamat yang asalnya daripada Tuhan. Anak-anak yang Engkau titipkan menjadi bagian berkat dalam kehidupan kami, mereka boleh bertumbuh sehat, kuat, jasmani, rohani oleh karena pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Maka kami bersyukur ketika kami yang telah memberikan korban syukur kami lewat persembahan diberkati oleh Tuhan, sehingga persembahan yang telah kami berikan senantiasa dapat digunakan dalam setiap program pelayanan, mendukung, menopang pelayanan yang ada untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi orang-orang tua, bagi mama, oma, keluarga yang boleh hadir membawa keluarga, membawa anak di saat ini. Diberkatilah mereka, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh sehat, kuat, jasmani dalam pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa.
cita-cita harapan mereka ke depan diberkati oleh Tuhan. Karena dengan iman kami percaya, karena sebelum mereka lahir, Tuhan telah menetapkan segala sesuatu rancangan-rancangan yang baik yang mendatangkan sukacita untuk bagi anak-anak kekasih ini menjadi berkat. Orang tua juga mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga dalam pekerjaan yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Istri yang bekerja diberkati, suami yang bekerja diberkati, tetapi juga bersama dengan kakak beradik, orang tua, keluarga besar yang ada diberkati oleh Tuhan. Maka kami juga berdoa, diberkatilah bagi PPA yang telah menjadi wadah yang baik untuk membentuk karakter dari setiap anak yang telah Engkau percayakan dikembangkan untuk karakter dan iman mereka di tempat ini. Maka diberkati oleh Tuhan. Bagi penanggung jawab PPA ID 0119 diberkati oleh Tuhan yang ada di Trivena Karegesan. Ketua Balai Pekerja diberkati oleh Tuhan. Ibu Pendeta Agnes Pengamanan Ulur MTH diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan dikerjakan dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Bagi proyek direktur diberkati oleh Tuhan. Penatua Dr. Anda Dian Dumais juga yang akan memberkati dia. Yang dikerjakan dilakukan semuanya dalam pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Sekretaris diberkati oleh Tuhan. Ibu Dian Lucy Memuaya SPD diberkati oleh Tuhan. Ibu Dian Rusni Pinontoan sebagai KTN Koordinator Tutor Mentor diberkati oleh Tuhan. Penatua Ibu Herli Dumais STH diberkati oleh Tuhan sebagai bendahara. Ibu Elizabeth Penelwan CB MPD diberkati oleh Tuhan sebagai penanggung jawab. Ibu Jenny Pengau SPD sebagai Komisi Keuangan diberkati oleh Tuhan. Juga memberkati bersama dengan para sponsor donatur bahkan Compassion Office diberkati oleh Tuhan. Yang boleh menuntut ibadah di saat ini Ibu Dr. Anda Grace Abdullah Pengau Supit diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan Ibu implementer yang ada diberkati oleh Tuhan. Mereka yang boleh kontribusi dalam sebuah pelayanan di saat ini diberkati oleh Tuhan. Maka juga memberkati bagi anak kekasih Fiona Makalo beberapa waktu yang lalu tanggal 10 boleh berhari ulang tahun ke yang 1 tahun diberkati oleh Tuhan. Memberkati juga bersama dengan keseluruhan anggota maupun dari ibu hamil maupun serta anak di usia 0 sampai 3 tahun semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan ketika di momen saat ini yang dirangkaikan dengan hari kasih sayang di bulan penuh dengan kasih sayang di bulan Februari, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan mau berdoa bagi mereka yang bersyukur berhari ulang tahun di sepanjang bulan Februari yang mungkin saat ini yang tidak dapat bersama-sama dengan kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Memberkati juga bersama dengan adik Lienta. Bagi adik Lienta diberkati oleh Tuhan bersama dengan orang tua Ibu Jessica Suatan diberkati oleh Tuhan yang saat ini ada dalam masa pemulihan pasca melahirkan. Maka Tuhan juga lah yang akan menguatkan dia sehingga di beberapa waktu yang akan datang boleh bersama-sama berkumpul. Bahkan bagi mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu diberkati oleh Tuhan. Bangsa negara kami diberkati, segala sesuatu dalam kehidupan kami diberkati. Maka inilah kami yang berdoa, inilah kami yang memohon. Ada begitu banyak seruan pinta doa kami, namun semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang mengajarkan kami bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Mari kita diundang berdiri, sama-sama kita angkat pujian Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah baitmu yang kudus. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Maka kasih karunia dan damai sejahtera, kasih Allah di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih, dipersilakan dulu kembali. Ibadah sudah selesai, dikembalikan kepada Ibu Iris. Puji Tuhan, ibadah kita di pagi siang ini boleh terlaksana dengan segala baik. Apakah ibu-ibu ada menyerap apa yang sudah disampaikan oleh kadin kita Pemuda Stanley Excel Grosal STH? Sudah di recharge? Pastinya. Puji Tuhan. Dan atas nama staf yang hadir, implementer serta ibu-ibu sekalian mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kadin kita, anak muda yang sungguh luar biasa, Pemuda Stanley Excel Grosal STH. Tuhan Yesus terus memberkati di dalam tugas kerja, karya, dan pelayanan. Sekali lagi terima kasih. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan penyampaian dari Project Director TPA ID 119. Masih ada yang tahu karakter Project Director Penama? Masih ada? Tentu sudah tahu semua. Disilakan Ibu Project Director, Ibu Dr. Anda Dian Dumais untuk penyampaian. Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Hari ini berbeda ya, karena pemimpinnya berbeda ya. Dan tentu terima kasih banyak kepada Stanley Grosal. Pendeta ini atau baru? Oh, bantu pelayanan ya. Terima kasih banyak. Semoga kita semua diberkati Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini terus akan mendiami hati kita kalau orang selalu mendengar, membaca Alkitab ya. Tapi kalau orang yang tidak baca, yang sombong tu Alkitab, suatu waktu tu Alkitab sudah ada, maka orang akan sisa sendiri. Betul, di HP ada satu waktu, misalnya tidak ada jaringan, tidak ada kuota, tidak bisa buka. Ya, jadi mari orang tetap ya membaca firman, merenungkan, bahkan melakukan itu dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih banyak ya Pemuda Stanley Grosal yang sudah melayani kita. Tuhan pasti memberkati Pemuda Stanley dalam pelayanan. Dan penyampaian untuk ibu-ibu, karena yang hadir ibu-ibu dapat lihat ini Sadiki kan, dapat lihat Sadiki ini.
Mungkin karena hari Senin atau ya, karena orang sebentar lagi akan memasuki tahun fiskal yang baru. Nah, saat ini sedang evaluasi untuk program-program ke depan. Jadi bulan Maret orang akan susun program. Jadi mohon ibu-ibu memberikan masukan kepada implementer apa-apa yang perlu dimasukkan dalam program 2025-2026. Program apa, ya? Cuma kalau susu, ibu menyusui tidak boleh, harus disusui, ya. Jadi kalau bilang program mau beli susu, ya tidak. Jadi cuma ibu hamil dan yang bisa beli susu, kecuali SOPPA ini masih survival dan stop. Mohon orang mengerti, ada hal-hal lain mungkin bisa misalnya anak yang lebih besar semua aja anak di kolam boleh, ya, tapi yang besar kalau dia masih baby begini belum bisa untuk program itu. Jadi itu mungkin salah satu program atau boleh family gathering, ya, suami istri dan pergi di kebongke biar cuma kebun di bawah atau di atas di mana yang ada tanpa boleh family gathering, ya, itu program juga boleh dimasukkan. Dan ada hal-hal lain silakan untuk mengusulkannya kepada implementer, ya. Dan karena cuaca ini berganti-ganti, jadi mohon orang untuk memperhatikan anak-anak, ya, di rumah yang dia tampung air, nanti dia semua berbentuk nyamuk, nah semua demam berdarah lagi. Jadi memperhatikan kesehatan, kebersihan di dalam rumah. Yang belum dapat coklat boleh menghubungi ibu implementer, ya. Ya, ya, oke. Itu atasnya Ibu Grace yang belum dapat coklat silakan datang ke depan. Yang oh semua belum. Oh, Ibu Grace kelas Ibu Rita, kelas Ibu Rita mana? Oh, sudah. Yang kelas Ibu Rita sudah. Mana orang? Nanti mau bilang, kamu mencatat supaya yang dapat. Itu saja mungkin dari saya, ya. Untuk persiapan program ke depan, mohon orang ada ide, ya. Saya cuma berdiam-diam sampai rumah atas. Kasih ide ke implementer supaya dalam penyusunan orang boleh masukkan dan kami akan proses. Kalau disetujui completion, ya setujui. Tapi orang berkolaborasi, berinovasi, memotivasi supaya semua ada pemikiran. Oh, ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih atas penyampaian, dan kita akan bagi kelas. Sebelumnya diundang kelas Ibu Grace untuk ke depan untuk pembagian coklat dari PTA.
survival di depan. Pembagian coklat untuk kelas yang hadiah.